Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita kembali oleh Allah diberikan nikmat sehat sehingga bisa masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan belajar mengenai materi keanekaragaman hayati yang ada di bab 2. Nah, sebelumnya Ibu sudah membuat peta konsepnya apa saja yang akan kita pelajari hari ini, di mana kita akan mempelajari keanekaragaman hayati yang dibagi menjadi 2. Ada tingkat keanekaragaman dan yang berikutnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk tingkat keanekaragaman sendiri dibagi 3, ada tingkat gen, ada tingkat spesies, dan terakhir ada tingkat ekosistem. Untuk ekosistem sendiri dibagi 2, ada ekosistem darat dan ada ekosistem akuatik. Nah, berikut materi di atas ini yang akan kita pelajari. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, apa sih sebenarnya pengertian keanekaragaman hayati ini? Keanekaragaman hayati memiliki pengertian yaitu variasi pada makhluk hidup dalam berbagai aspek, baik yang hidup di darat, di lautan, ataupun di tempat-tempat akuatik lainnya. Nah, mungkin ada pertanyaan di dalam benak kalian, Ibu, seperti apa tempat-tempat akuatik lainnya? Nah, seperti danau, kemudian waduk, sungai, kemudian seperti rawa. Nah, itu tempat-tempat di akuatik lainnya. Bahkan kolam juga bisa disebut di tempat-tempat akuatik lainnya, artinya di luar lautan, seperti itu. Kemudian keanekaragaman hayati ini dapat dilihat dari perbedaan bentuk, perbedaan ukuran, dan perbedaan warna. Jadi jika ada makhluk hidup atau spesies yang memiliki perbedaan dilihat dari bentuk, ukuran, dan warna, itu sudah termasuk pada keanekaragaman hayati walaupun mereka itu satu jenis, seperti itu. Keanekaragaman hayati sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat gen, kemudian yang kedua ada tingkat spesies, dan yang terakhir ada tingkat ekosistem. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Kenapa sih bisa terjadi keanekaragaman tingkat gen? Nah, ini sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah tidak makan buah jeruk, tetapi buah jeruknya itu beraneka ragam. Artinya ada jeruk bali, ada jeruk nipis, ada jeruk lemo, ada jeruk medan, ada jeruk sunkist, kemudian ada jeruk mandarin. Nah, itu sudah termasuk pada keanekaragaman gen. Atau mungkin kalian juga pernah makan buah mangga. Mangga itu beraneka ragam kan ya? Ada mangga golek, ada mangga simana lagi, kemudian ada mangga cengkir. Nah, itu juga sudah termasuk pada keanekaragaman gen. Jadi sebenarnya apa sih keanekaragaman gen itu? Nah, keanekaragaman gen itu bisa terjadi apa? Karena adanya variasi gen di dalam suatu spesies. Jadi jenisnya satu tetapi variasinya banyak. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau pada buah-buahan, misalnya buah mangga, buah jenisnya satu, buah mangga, tetapi variasinya banyak. Ada buah mangga golek, mangga cengkir, kemudian mangga simana lagi. Dan apa sih yang menyebabkan perbedaannya itu? Yang membedakannya itu adalah sifatnya. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang asam tapi agak kemanis-manisan. Jadi yang membedakannya itu di segi sifat atau karakternya. Ada nggak sih contoh keanekaragaman gen di tingkat hewan? Barangkali ada yang tahu? Ya, mungkin kalian pernah melihat di sekitar kalian ada yang namanya ayam. Ya, jenisnya satu ayam tetapi dia variasinya banyak. Ada ayam kate, ada ayam BR, ada ayam kampung, kemudian ada ayam Bangkok, dan ada ayam apalagi ya, seperti ayam negeri. Ya, nah itu juga termasuk pada keanekaragaman gen.
ya. Kemudian contoh lainnya itu misalkan burung kakatua. Nah, burung kakatua kan itu beraneka ragam. Dilihat dari warna bulunya itu beraneka macam. Ada yang merah, kakatua merah, ada kakatua kuning, kakatua putih, gitu. Terus tadi itu hewan-hewanan. Nah, untuk buah-buahan tadi kan Ibu sudah mencontohkan dua ya, jeruk beserta buah mangga. Nah, sekarang Ibu ada contoh satu lagi nih mengenai keanekaragaman tingkat gen pada buah-buahan. Misalkan pada belimbing nih, belimbing itu kan itu beraneka macam ya. Ada jenisnya, ada belimbing wulu, belimbing sembring, kemudian ada belimbing Malaysia, ada belimbing madu, ada belimbing Demak, kemudian ada belimbing Magetan. Nah, itu beraneka ragam, rasanya juga berbeda-beda. Nah, untuk durian itu banyak sekali jenisnya. Kalau kalian searching nih ya di Google, itu durian ada lebih dari 20 macam di Indonesia. Seperti ada durian montong yang terkenal sangat manis, kemudian ada durian petruk, durian bawor, durian musangking. Nah, kalau musangking kan sering kalian dengar di itu ya, di kartun Upin Ipin. Kemudian ada durian bokor, ada durian tembaga, ada durian merah yang daging duriannya kemerahan. Kemudian ada durian sandimuyo dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, itu untuk keanekaragaman tingkat gen. Sekarang kita akan lanjut ke keanekaragaman tingkat spesies. Seperti apa keanekaragaman tingkat spesies? Dilihat dari pengertiannya, keanekaragaman tingkat spesies itu suatu keanekaragaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terjadi antar spesies yang masih dalam satu familia atau satu keluarga. Nah, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman tingkat gen karena perbedaannya itu cukup mencolok ya. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Nah, kalau ada pertanyaan, ini juga sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pada kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan itu termasuk pada keanekaragaman spesies. Seperti misalkan contohnya ada kacang hijau, ada kacang merah, ada kacang tanah, ada kacang buncis, kemudian ada kacang kedelai, ada kacang panjang. Nah, itu walaupun bentuk dan ukurannya berbeda, tetapi mereka itu satu keluarga atau satu famili. Makanya masuknya ke keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies seperti itu. Ada lagi tidak contoh untuk keanekaragaman spesies? Tentunya ada ya, dan banyak sekali. Nah, seperti contoh lain misalkan pada buah-buahan ya, ada ada melon sama semangka. Nah, itu termasuk pada keanekaragaman spesies. Walaupun melon dan semangka itu bentuk dan ukurannya berbeda, bahkan warna dagingnya juga berbeda, tetapi mereka itu satu keluarga. Makanya termasuk pada keanekaragaman spesies. Yang berikutnya sering kita temui juga di belakang rumah kita, yaitu pohon kelapa. Nah, untuk pohon kelapa ini termasuk pada keluarga palem-paleman atau famili Palmae, di mana contohnya keanekaragamannya itu seperti pohon kelapa, pohon pinang, pohon aren. Nah, mereka itu satu famili atau satu keluarga yang termasuk pada keanekaragaman spesies. Untuk binatang nih, untuk binatang itu kucing-kucingan. Misal contohnya adalah kucing-kucingan. Ada kucing kampung, kemudian ada singa, ada cheetah, kemudian ada jaguar. Nah, itu termasuk pada keanekaragaman tingkat spesies. Mereka itu walaupun bentuk dan ukurannya berbeda, tapi mereka termasuk pada satu famili yang sama, yaitu keluarga kucing.
atau termasuk pada famili Felidae ya, seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, kalau ini lebih luas gitu, cakupannya lebih luas. Keanekaragaman ini bukan hanya satu individu atau satu spesies atau beberapa spesies, melainkan ini banyak cakupannya. Bahkan di dalamnya juga ada keanekaragaman biotik dan abiotiknya ya. Keanekaragaman keanekaragaman ekosistem ini yaitu suatu variasi komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik makhluk tidak hidup dalam suatu lingkungan ya. Jadi dalam suatu lingkungan itu ada perbedaan komponennya, ada keanekaragaman komponennya antara biotik maupun abiotiknya. Misalkan keanekaragaman ekosistem darat itu beraneka ragam ya. Di darat itu ada ekosistem gurun, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan gugur, ekosistem taiga, ekosistem Sahara atau stepa, kemudian ekosistem kars seperti itu. Nah, sedangkan kalau di akuatiknya sendiri itu juga sama, ada keanekaragaman. Misalkan ada ekosistem danau, ekosistem laut, kemudian ada ekosistem waduk, ekosistem rawa, sungai, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan keanekaragaman ekosistem. Jadi ada perbedaan antara komponen satu ekosistem dengan komponen satu ekosistem yang lainnya seperti itu. Cukup dipahami ya, cukup mudah dibedakan juga perbedaan antara keanekaragaman tingkat gen, kemudian keanekaragaman tingkat spesies, dan yang terakhir keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, segitu dulu materi dari Ibu. Nanti kita akan lanjut materi berikutnya mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.